udah mikir kayak oh ya udah ini audisi Indonesian Idol aku terakhir. Kalau misalnya aku nggak lolos ini ya udah aku kubur cita-citaku untuk menjadi seorang penyanyi terkenal kayak gitu. Kenapa harus dikubur? Kenapa nggak mencoba lagi? Karena gimana ya, mungkin mengingat dari umur juga ya, aku udah 24 tahun dan untuk menjadi idola Indonesia menurutku faktor umur juga mempengaruhi sih untuk membuat karya-karya gitu. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan idol kelahiran Bone, Sulawesi Selatan yang juga merupakan alumni Universitas Hasanuddin yang berhasil menjadi top 21 peserta Indonesian Idol season 14 yang berhasil membuat para juri luluh dan menarik banyak sekali penggemar. Langsung saja kita sapa, ada Andi Aditya Prayoga. Halo Sobat Unhas TV, kenalin saya Aditya Prayoga, saya top 21 Indonesian Idol season 14. Oke, keren banget Adit. Kamu gimana kabarnya hari ini? Sehat dong. Sehat ya. Dong. Adit, kita bakal banyak ya. Ini teman saya di ilmu pemerintahan, teman-teman Unhas TV. Jadi kita akan banyak bahas terkait bagaimana kemudian persiapan kamu menuju audisi ini. Tapi tentu kita penasaran ya. Bagaimana sih awalnya sebenarnya kamu menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Hasanuddin? Boleh diceritain tipis-tipis nih Adit? Oke, jadi aku tuh SMA-nya di Kabupaten Bone. Dan waktu itu kan kita kalau nggak salah namanya SNMPTN ya. Iya, SNMPTN. Ada program masuk Unhas tuh jalur undangan. Iya. Nah, alhamdulillah karena aku cukup prestisius waktu SMA, jadi aku masuk Unhas dengan jalur undangan tersebut. Iya. Masuk ke ilmu pemerintahan, ketemu sama Mbak Ketemu Suceng. Kita sama-sama jalur SN ya pada saat betul. itu. Tapi memang itu pilihan kamu sendiri Adit? Betul, itu pilihan aku sendiri karena kebetulan aku juga suka banget dengan perpolitikan yang ada dan juga pemerintahan yang ada di Indonesia. Ya udah, aku coba aja daftar. Pilihan keduanya saat itu apa? Aku pilihnya HI, Hubungan ya. Internasional. Tapi memang pilihan pertama ini ilmu pemerintahan ya. Iya, betul. Iya, karena rata-rata tuh mereka nempatin HI dulu baru ilmu pemerintahan. Iya. Kamu memang pada dasarnya memang tertarik ilmu pemerintahan ya. Ekspektasi realitanya sebagai mahasiswa Ilpom Unhas tuh kayak gimana, Adit? Kalau kamu ya? Sesuai karena tenaga pendidiknya juga bagus-bagus, keren-keren juga. Aku juga banyak dapat insight positif juga dari prodi aku, dan kebetulan juga karena memang aku suka ilmu pemerintahan ya udah karena aku enjoy banget akademik aku. Enjoy ya, oke, luar biasa mahasiswa Unhas kali ini ya. Tentu kita dukung teman kita alumni dari Unhas ini untuk kemudian berlaga di audisi Indonesian Idol season 14. Oke, bagaimana? Aku penasaran ya, Dit, sebagai teman kamu juga, sebagai host di sini, aku penasaran kamu tuh awalnya tertarik dengan dunia tarik suara tuh gimana sih sebenarnya? Aku jujur pas tertarik tuh sebenarnya aku nggak paham juga sih suara aku kayak gimana waktu kecil, tapi karena emang keluarga juga musisi, seniman gitu, mereka suka nyanyi-nyanyi, karaokean, kalau kumpul keluarga itu nyanyi-nyanyi, karaokean bareng. Ya udah, aku kayak salah satu keluarga aku ngenalin aku ke guru aku, dan guru aku itu waktu itu ada kompetisi sekolah gitu. Aku umur berapa waktu itu? Itu kayaknya kelas 2, umur 8 tahun, 9 tahun gitu. Aku ikut audisi sekolah, masuk ke tingkat kota, dan alhamdulillah juara terus. Nah, di situ ternyata aku ada bakat di nyanyi, kata orang tua aku kayak gitu sih. Oke, jadi memang latar belakang keluarga yang juga suka nyanyi-nyanyi karaoke, kamu tertarik dan ternyata memang kamu punya potensi untuk itu ya, Adit. Oke, apa yang membuat kamu merasa bernyanyi itu bukan hanya sekedar hobi nih, Adit, buat kamu? Kalau nyanyi tuh menurut aku bukan sekedar hobi aja, karena emang semua perasaan tuh bisa aku luapin dari nyanyi. Aku bisa enjoy, aku bisa menikmatin semua suasana dalam hidup aku dengan bernyanyi. Dan aku ngerasa kalau misalnya aku nyanyi, semua masalah dan sakit pilu aku tuh bisa ke ini. Jadi memang itu juga jadi healingnya kamu ya? Iya, betul. Oke. Nah, tadi kamu kan udah mention nih bahwa sejak kecil kamu udah sering diikutkan juga kompetisi, dan kemudian sejak SMA juga sudah mulai bernyanyi di kafe-kafe kayak gitu ya, Adit. Pengalaman apa nih yang paling berkesan saat mulai berkarir menyanyi pada saat usia segitu, Adit? Jujur aku mental waktu manggung di usia muda gitu. Enggak sepede sekarang sih. Aku beranjak dari SD, SMP, SMA tuh sampai ke kuliah juga di Unhas. Aku pernah jadi delegasi Unhas di
Peksi Minas kalau nggak salah, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Aku salah satu yang ngewakilin Unhas ke nasional waktu itu. Dan kalau untuk mental ya tentunya dari kecil sampai sekarang ya tentu berubah banget sih. Jadi sekarang lebih kalau misalnya nyanyi di depan umum ya biasa aja jadinya. Oke, kalau dulu tuh kayak gimana? Kamu sering gugup gitu, sering... Aku sampai tremor gitu loh, megang mic pun kayak basah mic-nya, saking paniknya. Jadi ya cerita-cerita lucu itu aku jadiin pengalaman sih. Sekarang jadi biasa aja. Iya biasa aja karena udah sering ya Adit. Dari SD bahkan. Oke, nah selain manggung kamu tuh juga pernah ikut ajang seperti bintang radio ya. Yang tadi kamu bilang, pelajaran apa paling penting yang kamu dapatkan dari kompetisi-kompetisi seperti itu Adit? Aku jujur karena kita berdua dari daerah yang sama. Iya, Kabupaten Bone. Kita dari Kabupaten Bone, tentu kalau misalnya lomba-lomba tuh kita yang mau ke kota tuh butuh effort lebih. Ya kan. Jujur kalau pelajaran tentunya banyak sekali pelajaran sih, lebih ke korbanin waktu, korbanin pelajaran juga karena waktu itu sekolah juga kita harus ngimbangin pelajaran dan juga prestasi. Tapi mungkin karena saya juga enjoy ya untuk ngehadapin pernyanyian perlombaan. Jadi aku biasa aja sih untuk ini. Yang aku tangkap dari Adit nih sobat-sobat, enjoy aja ya semuanya. Enjoy, semuanya dibawa santai aja. Dibawa santai aja, nggak usah serius-serius sama juga ya. Oke, nah dari lomba hingga panggung kafe, mana nih pengalaman yang kemudian Adit terasa paling membantu kamu untuk membentuk teknik suara itu? Kalau membantu teknik suara mungkin pas aku ikut PMM sih, pertukaran mahasiswa merdeka di Jawa ya pada saat di Jawa, di Universitas Diponegoro. Waktu itu kan aku salah satu delegator dari Unhas yang bisa tembus PMM waktu itu di Undip. Jadi selama 1 semester kita diberikan edukasi sama pihak kampusnya dan juga nilai-nilai kita dikonversi dari sana ke Unhas kan ya. Dan di waktu-waktu itu tuh 6 bulan aku sempat ikut bintang radio di Jawa. Saat itu di Semarang, se-Jawa Tengah kalau nggak salah. Nah pelajaran yang paling bisa aku ambil tuh mereka tuh di sana beda banget sama sistem yang ada di Sulawesi menurut aku. Yang pertama dari technical tuh mereka pada mumpuni karena mungkin basicnya mereka tuh sekolah vokal, sedangkan kalau dari aku sendiri aku nggak pernah les vokal kan, jadi kayak udah otodidak aja. Nah terus yang kedua tuh karena waktu itu memang mungkin dari segi ekonomi agak kurang ya, karena kita juga dapat uang pokok dari Kemendikbud juga dikit, jadi ya udah aku mikirnya kayak karena uangnya dikit ya udah kita ikut lomba-lomba aja yang bisa ngasilin duit, ya udah ikut lomba bintang radio di Semarang dan alhamdulillah juara 2. Dan alhamdulillah juara 2 ya, padahal kamu sempat shock juga ya sama peserta yang lain karena memang teknik vokalnya mereka, karena memang di kota-kota besar tuh udah banyak yang care sama mereka-mereka yang punya potensi terhadap dunia tarik suara seperti itu ya Adit. Jadi vokalnya tuh udah kebentuk gitu loh, jadi kayak untuk kualitas vokalnya karena emang dari bibitnya dari masih kecil dia udah les vokal, jadi pas besar tuh suaranya udah bulat dan jadi gitu loh. Kayak gitu. Oke, jadi apa nih yang kamu persiapkan setelah melihat teknik vokal orang-orang di kota besar yang lebih bagus? Kamu balik Sulawesi itu apa yang kamu lakuin? Banyak sih, aku lebih kayak banyak belajar teknik vokal walaupun melalui YouTube gitu. Aku tiap pagi warming up vokal karena aku juga sempat sharing sama anak-anak sana. Ternyata mereka kalau mau ngebentuk suara atau vokalnya tuh harus sering-sering gitu, kayak seminggu tuh 3 kali harus warming up vokal di pagi hari kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya radang, obatnya tuh kayak gini-gini sesuai sama kebutuhan vokalnya kayak gitu sih. Jadi kalau radang obatnya apa, Dit? Aku jujur makan kencur. Makan kencur. Aku makan kencur, terus aku juga ada obat namanya F-Jatrocis, itu bisa dibeli di apotek. Iya, kalau kamu kalau radang biasanya minum itu sih. Oke, nah sebenarnya kalau kita lihat jejak kamu ya dalam dunia musik itu lumayan panjang ya, Adit. Kamu kan juga mulai dari SD ikut kompetisi, tapi kan pelan-pelan emang ya kamu kompetisi, kemudian berkarir di dunia kafe, ikut lomba-lomba dan seperti itu. Pernah nggak kamu merasa lelah dengan dunia tarik suara ini, dengan dunia musik ini, apalagi prosesnya yang begitu panjang ya? Kita nggak bisa langsung besok udah terkenal, udah ini, udah ini. Pernah nggak kamu merasa lelah, jenuh? Mungkin lebih ke waktu aku ngebalancing real life sama media sosial sih. Kayak kadang aku jenuh gitu loh untuk ngebuat video atau konten-konten vokal, konten-konten nyanyi
especially, tapi kayak nggak pernah naik-naik ininya, viewersnya, likersnya. Untuk branding di sosial media. Iya, untuk nge-branding di sosial media itu agak susah, agak sulit menurutku untuk bisa survive di media sosial dan real life. Kalau real life, jujur kan aku Senin sampai Jumat waktu kuliah, aku kan kuliah di Makassar. Terus Sabtu Minggunya kan aku pulang ke daerah untuk kerja nyanyi. Itu jujur lebih enjoy dibanding aku diharuskan untuk membuat konten-konten nyanyi di media sosial seperti itu sih. Karena kalau misalnya ngebuat video tuh kadang agak sulit gitu loh untuk viewersnya naik, agak susah untuk trending gitu. Tapi mungkin sekarang karena udah Indonesian Idol jadi viewersnya, followersnya juga alhamdulillah terbantukan juga ya, naik semuanya. Oke, jadi mungkin kamu merasa lelah di titik jenuhnya ya. Kenapa sih aku udah ngedit ini semaksimal mungkin, viewsnya nggak terlalu banyak, orang yang like juga. Tapi emang betul yang disampaikan Nadit tadi Sobat Unas TV, dia tuh kita kuliah dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tuh dia udah hilang. Kita mau nongkrong dia bisa nongkrong nggak Sabtu Minggu. Aku harus pulang dulu di Bone ada ngejom. Bener-bener perjalanan kamu ya waktu kuliah dulu. Kalau diingat-ingat jadi kayak flashback lagi. Sulitnya tuh kayak gimana? Karena jujur kayak kalian tuh teman-temanku yang di Ilkom tuh pada ngajak-ngajak kayak ayo kita ada Sabtu Minggu jalan nih nongkrong gitu. Aku nggak bisa guys, sorry aku lagi nyari duit di Bone. Jadi Sabtu Minggu aku kerja kan. Iya. Dan biasanya kamu naik motor kan? Iya, naik betul-betul pulang pergi tuh perjalanan yang 4 jaman, kadang hujan, panas. Aku ngerti banget. Aku sering banget pantau story banget kamu dulu. Itu lumayan ini sih memories. Memang perjalanan hidup tuh seperti itu, Adit. Tapi alhamdulillah kuliah kamu udah selesai dan kamu sekarang udah masuk audisi Indonesian Idol season 12. Oke. Nah, kita bahas Indonesian Idol lagi nih ya, Adit. Kamu kan udah pernah nih ngikut di Indonesian Idol season 12 ya. Kemudian ngikut lagi di season 14. Apa sih yang kamu, kita cerita yang 12 dulu ini. Apa yang kamu rasakan saat itu? Persiapan kamu tuh kayak gimana waktu itu? Itu kan juga karena di PMM itu ya. Aku di Semarang dan waktu itu Indonesian Idol lagi buka di audisi Jogja kalau nggak salah. Iya. Jadi aku naik motor dari Semarang ke Jogja itu untuk ikut audisi Indonesian Idol season 12. Waktu itu mungkin aku karena kurang prepare gitu ya. Terus aku juga kebetulan itu pertama kali aku nginjak Jogja, jadi kayak untuk prepare jujur aku kurang di situ. Terus season 12 itu. Season 12 itu. Terus aku juga ngelihat saingan-saingan aku, orang-orang Jawa tuh pada suaranya pada pol-polan gitu loh. Aku kayak sedikit minder dan kurang percaya diri waktu itu, dan mungkin karena juga prepare-nya kurang maksimal, jadi ya udah aku gugur di tahap audisi yang antri-antri itu. Iya. Jadi dari pengalaman season 12 apa nih yang kamu pelajari dan kemudian kamu persiapkan untuk season 14 ini? Yang aku pelajarin tentunya lebih ke menjadi seorang idola Indonesia tuh bukan hanya kualitas vokal dan juga suara. Iya. Yang penting itu, yang lebih pentingnya juga itu adalah looking kita. Jadi kita harus menarik, kita harus bisa buat lagunya itu bisa berkesan sama produsernya, sama orang di rumah. Jadi kayak penonton tuh pada yang mau ngeidolain kita tuh amazed gitu loh. Itu sih nilai yang mungkin yang aku terapin sekarang. Jadi aku bisa lolos di season 14 ini. Jadi memang bukan sebenarnya untuk jadi idol bukan hanya di suaranya aja ya. Betul. Lookingnya, bagaimana kemudian kita menarik produser dan tentunya masyarakat ya, agar mereka mau mendengarkan apa yang kemudian kita sajikan melalui musik. Luar biasa banget Adit. Oke, di season 13 kan kamu nggak ikut nih Adit. Nggak ikut. Ini berarti season 12, 13 jeda dulu, 14 baru ikut. Kenapa nggak ikut season 13 waktu itu? Season 13 aku kelar wisuda kan, aku ngerjain skripsi itu dan kelar aku langsung kerja. Jadi pas 13 tuh aku nggak ada waktu untuk mikirin aku akan menjadi seorang Indonesian Idol gitu loh. Tapi nggak kepikiran emang? Enggak. Waktu itu ada audisi buka di Makassar, tapi aku emang nggak pergi untuk audisinya. Jadi aku setahun itu ya emang untuk kerja korporat. Aku ngabisin waktu setahun itu untuk kerja korporat dan ujung-ujungnya juga aku burn out. Jadi aku mutusin untuk resign. Kebetulan audisi 14 udah kebuka, ya udah daftar aja. Dan alhamdulillah udah rezekinya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, waktu kamu sebelum mengorbankan pekerjaan kamu, pekerjaan apa yang kamu korbankan untuk daftar Indonesian Idol season 14 ini? Aku kerja di company swasta yang ada di Makassar, kebetulan sebagai HC, Human Capital. Aku ngorbanin itu untuk audisi Indonesian Idol sih. Padahal sayang banget. Aku manajemen train di sana. Tapi ya udahlah. Mungkin untuk
mendapat sesuatu yang lebih besar, kita harus mengorbankan sesuatu. Harus ada yang dikorbankan memang ya, Adit. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan proses kamu selama di Indonesian Idol season 14 ini ya. Persiapan kamu tuh pasti lebih matang ya dari Indonesian Idol yang season 12. Gimana tuh, Adit? Aku waktu corporate itu emang suka nyanyi-nyanyi, jadi kayak udah aku sering ala-ala gitu loh untuk audisi Indonesian Idol. Iya. Latihan di kantor ya? Iya, latihan di kantor benar. Jadi kayak kalau misalnya aku lembur gitu, aku sering nyalain YouTube di komputer aku dan aku nyanyi-nyanyi gitu. Terus waktu audisi itu kebuka di Makassar, kebetulan di di Pipo, Mall Pipo itu buka, terus antri gitu. Aku kelar kerjaan gitu kayaknya hari Sabtu tuh kantor aku masih kerja, jadi Sabtu jam 12 selesai aku langsung ke Pipo untuk ngantri dan ikut Indonesia. Tetap kerja dulu ya hari itu. Jadi kalau persiapan yang kayak betul-betul matang tuh sebenarnya enggak juga, tapi mungkin lebih ke pemilihan lagu gitu sih. Aku ya siapin dari jauh-jauh hari. Oke, berarti Indonesian Idol season 14 ini kamu udah persiapin bahkan ketika kamu masih berada di kantor itu ya? Oke. Karena aku emang udah capek gitu loh untuk kerja di kantor corporate. Jadi ya udah aku mutusin untuk kayaknya harus mengambil jalan pintas deh untuk kamu sempat stres ya kan gitu. Burnout waktu kerja di kantoran atau di corporate. Oke, boleh diceritain ya terkait dengan audisi-audisi yang udah kamu lewati di Indonesian season 14. Jadi kan prosesnya itu tahap awalnya itu kita ngantri dulu di Makassar kan, audisi Makassar. Jadi ada beberapa bilik yang harus kita lewatin sebelum kita ke produsernya. Oke. Kalau nggak salah 6 apa sampai 5 bilik gitu. Oke. Terus tahap akhirnya adalah bertemu dengan produsernya. Jadi kita nyanyi namanya video booth. Jadi dalam video itu kita bernyanyi selama semenit apa 2 menit gitu. Kita nyanyi terus perkenalan diri, profesi apa, umur berapa. Abis itu lagunya dikirim ke Jakarta. Jadi kita yang audisi Makassar ini nunggu dulu nih. Kayak kalau misal kayak kita dikasih rentan estimasi waktu untuk menunggu. Kalau misalnya kita dihubungin di rentan waktu tersebut, berarti kita bakal lolos untuk tahap audisi yang di ketemu judges kayak gitu. Setelah kita ditelepon, setelah kita di invite, jadi ada via email gitu. Nah setelah via email itu peserta-peserta yang dari Makassar yang lolos ke audisi, kita diundang semuanya, dibayarin tiketnya, pesawat dan lainnya untuk ke Jakarta untuk lakuin audisi judging namanya, ketemu sama artis-artis juri. Setelah itu disitulah baru kita tahu apakah kita next ke tahap eliminasi atau enggak. Yang dapat golden ticket itu berhasil dapat golden ticket ya, kita dipulangkan dulu. Jadi sebenarnya untuk satu Indonesia tuh kalau nggak salah ada 13 kota apa 14 kota yang dibuka audisi di beberapa kota tersebut sebelum akhirnya kita dipanggil ke Jakarta. Nah kita dikumpulin lah semua di Jakarta. Jadi kayak ada day 1, day 2, day 3, day 4. Aku di day 4. Day 4 terakhir betul, terakhir. Dan aku juga salah satu-satunya yang dari Makassar yang di day 4, karena yang semua Makassar yang diundang tuh di day 1. Jadi aku benar-benar nggak tahu kayak yang dari Makassar tuh cuma aku aja ya kayak gitu. Agak-agak bingung gitu loh pas itu, tapi ya udahlah aku ini aja nothing tulus aja ikut audisinya dan alhamdulillah ternyata dapat golden ticket. Kamu bawain lagu All or Nothing. Iya, kenapa milih lagu itu, Adit? Apa ya, lagu itu enak gitu loh dinyanyiin. Terus kayak aku dengernya tuh kayak tiap pagi bahkan sebelum kerja aku suka denger lagu itu karena emang lagunya ngebuat diriku tuh lebih tenang, lebih enjoy untuk ngadepin hari-hari aku. Jadi aku mutusin untuk bawa lagu itu. Jadi memang lagu ini yang biasa kamu dengar ya, akrab kamu dengar. Nah dari semua komentar ya, pada saat itu kita tentu udah nyaksin videonya semuanya. Ada nggak komentar juri yang menurut kamu berkesan dan memberikan impact besar buat kamu? Yang paling aku ingat sih komentar dari Bunda Maya ya. Dia ngeramal aku katanya amin ya. Amin. Dia bilang kayak kamu nih calon-calon spekta nih, kayak calon-calon 12 besar. Aku udah syukur banget udah diramal kayak gitu sih. Itu yang cukup memorizing dan masih keinget sampai sekarang. Iya, karena memang orang hebat yang ngeramal kamu juga ya. Jadi mungkin berkesan banget ya buat kamu. Oke, jadi seperti apa sih sebenarnya latihan atau rutinitas terkait dengan vokal-vokal yang kamu siapkan untuk menuju babak eliminasi ini, Adit? Karena sekarang udah eliminasi 1, 2, dan 3 ya. Jujur untuk persiapan aku lebih ke
mental aja sih, karena kebetulan iya mental yang harus disiapin karena kebetulan kita ketemu dengan segitu banyaknya orang yang bisa menyanyi, vokalnya udah bulat-bulat semua. Pasti. Mereka dari kecil udah nyanyi, yang bahkan juga ada udah pernah mewakili Indonesia bahkan di internasional gitu. Lawan kamu juga jago-jago banget. Iya jago-jago. Jadi kayak ya udah mental aja sih, harus kuat walaupun kita aku selalu nerapin kayak gini. Aku walaupun dari Bone, dari daerah terpencil, tapi aku juga bisa ngebuktiin kalau di nasional tuh anak-anak dari daerah juga bisa ngebuktiin itu, seperti itu. Oke, jadi memang kamu lebih fokus pada latihan mental persiapannya. Oke, kalau teknik suara ada nggak yang khusus? Teknik suara mungkin lebih ke riff and run sih. Aku sekarang lagi ngedalamin teknik suara riff and run. Riff and runs itu kalau kalian nonton videonya Mariah Carey, kayaknya pelopor nomor 1 riff and runs yang ada di dunia itu dari ibu. Jadi kayak tahu Ziva Magnolia kan? Iya pasti. Iya, dia kayak ada keriting-keritingnya, itu memanis dalam sebuah lagu kayak gitu sih. Aku lebih kayak ngedalamin itu sekarang. Oke, aku penasaran ya, Dit. Kalau kamu ya, kalau kamu sendiri genre musik apa sih yang sebenarnya sangat mempresentasikan diri kamu? Aku sebenarnya suka lagu-lagu ballad, lagu-lagu R&B. Aku juga suka pop. Sebenarnya semua musik aku bisa nikmatin, tapi kalau untuk aku suka banget tuh, aku suka R&B. Aku suka R&B pop. Oke. Nah, apakah kamu punya mimpi atau konsep musik sendiri yang ingin kamu kembangkan setelah Indonesian Idol ini? Ada sih, aku pengen banget setelah Idol ini aku bisa membuat karya musik pop song R&B kayak gitu yang bisa dinikmatin semua kalangan umur, semua kalangan usia, semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan di luar juga. Aku harapnya kalau misalnya aku keluar dari Idol, aku bisa ngebuat karya musik yang bisa dinikmatin long lasting lah sama masyarakat. Long lasting ya, dan diterima oleh semua masyarakat ya, baik dari dalam Indonesia ataupun dari luar. Keren banget nih Andit. Nah, menurut kamu, aku penasaran nih juga terkait dengan artis favorit kamu tuh siapa sih? Aku kalau di Indonesia penyanyi cewek, aku ngidolain Raisa sih sama. Raisa sama Ziva ya. Kalau di luar ada? Ada, aku suka Westlife kebetulan. Oh, Westlife, oke. Emang agak tua ya selera musik. Tapi legend banget. Aku suka banget sama Westlife kebetulan. Kalau lagu kesukaan kamu apa? All or Nothing yang aku bawa audisi. Lagunya tuh, kalian mau dengar suaraku? Asik, tapi di bagian akhir aja ya. Aku akan bakal spill. Oke, nah kalau itu kan tadi All or Nothing itu kan lagu dari luar. Kalau lagu Indonesia sendiri ada nggak? Lagu Indonesia, aku suka banget sama lagunya Unmesh, Senyum Lah. Itu tuh lagunya kayak gimana ya, ngeceritain kalau semisal sebesar apapun masalah yang ada di dalam hidupmu, kamu harus hadapin dengan senyuman. Jadi kamu memang juga fokus pada makna dari musik dari itu ya. Oke, nah bagaimana kemudian persiapan kamu menjelang babak eliminasi ini? Apakah kamu sudah mulai mengeksplorasi lagu-lagu atau konsep-konsep yang berbeda? Karena nggak menutup kemungkinan kamu bakal dapat konsep yang berbeda dari genre musik yang kamu presentasikan nanti. Aku di Elim 1 tuh nyanyi lagu R&B ya. Nyanyi Elim 2 tuh kita dikelompokkan lagi berdasarkan pilihan musik yang ada di RCTI. Jadi kayak kita tuh dikelompokkan satu lagu dari beberapa orang yang ada di sana. Nah, aku kebetulan dapat lagu Peri Cintaku dari Marcel. Peri Cintaku ya? Itu tuh lagunya tentang orang yang ngejalanin hubungan yang beda agama. Ya, aku kebetulan karena dapat lagu itu, dan in real life juga aku pernah ngerasain hubungan asmara seperti itu. Ya, jadi aku bisa di video itu aku bisa ngebuktiin kalau misalnya lagu itu aku aku simpetin makna percintaan aku di dalam lagu. Karena kamu udah pernah ngalamin apa yang tertulis dalam lirik-lirik lagu itu ya. Terus di eliminasi 3 juga aku bawa lagu Anugerah Terindah. Itu kayaknya 30 besar yang ada di Indonesian Idol. Kita disuruh nyanyi sendiri di depan lawan-lawan kita yang ada di bawah. Terus kita disuruh milih satu lagu. Nah, kebetulan karena kita udah bisa diberikan kesempatan untuk milih lagu, aku milihnya lagu Anugerah Terindah. Karena kebetulan aku kan kerja di cafe juga kan. Tahu kan? Iya, tahu banget. Tamu aku tuh sering banget request lagu Anugerah Terindah. Nggak tahu kenapa, aku juga heran. Mereka menikmati. Iya, mereka suka banget kalau misalnya aku nyanyi lagu itu. Dan kebetulan juga lagu itu karena
lagu kesukaan mama aku, ya aku bawa aja itu di eliminasi 3. Oke, sukses selalu ya Adit. Target pribadi yang ingin kamu capai di Indonesian Idol season 14 ini apa? Untuk target, jujur aku sangat ingin menjadi juara ya tentunya. Iya, pasti. Ya kalau kita ikut kompetisi kita mau jadi sang juara. Iya. Aku pengen banget menjadi juara, menjadi idola Indonesia, dan aku dengan motivasi audisi aku itu, aku benar-benar mau ngenunjukin bahwa misalnya anak-anak yang ada di daerah kabupaten pun itu punya skill dan potensinya. Cuman karena memang mereka kurang platform aja untuk disebar, ya udah mereka nggak bisa nunjukin skill itu, kayak gitu sih. Aku dengar kamu sempat mention kalau Indonesian Idol ini yang terakhir kamu mencoba atau gimana dia? Iya betul. Iya. Aku udah mikir kayak, oh ya udah ini audisi Indonesian Idol aku terakhir. Kalau misalnya aku nggak lolos ini, ya udah aku kubur cita-citaku untuk menjadi seorang penyanyi terkenal kayak gitu. Kenapa harus dikubur? Kenapa nggak mencoba lagi? Karena gimana ya? Mungkin mengingat dari umur juga ya. Aku udah 24 tahun dan untuk menjadi idola Indonesia menurutku faktor umur juga mempengaruhi sih untuk membuat karya-karya gitu. Karena untuk membuat satu karya tuh waktunya nggak singkat. Jadi menurut aku ya aku udah nentuin kalau misalnya season 14 ini adalah season terakhir aku untuk mencoba. Tapi aku harap kamu terus mencoba sih Adit. Dan aku yakin banyak penggemar yang kemudian udah tertarik sama vokal kamu juga pasti berharap yang sama. Apapun mungkin nanti akhirnya di season 14, kita berharap kamu gak pernah nyerah terhadap mimpi kamu ini. Oke, kita udah di penghujung diskusi kita kali ini. Satu lagu nih Adit, aku gak biarin kamu pulang kalau kamu gak nyanyi ya. Boleh nih satu lagu buat sobat-sobat Unas TV. Aku nyanyi lagu apa ya? Yang kamu mau nyanyi lagu apa? Aku nyanyi. Aku bebas dari kamu aja. Aku pengen. Aku nyanyi lagu All or Nothing aja kali ya, yang aku bawa pas audisi ya. Gak mau yang udah audisi yang Oke, aku nyanyi lagu Anugerah Terindah aja kalau kayak. Ya udah, oke, boleh. Lagunya tuh kayak gitu. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Wow, keren banget. Aku sebenarnya bisa dengar ini 1 jam loh kalau dari suara aku. Tapi mengingat durasi juga ya. Oke, sukses selalu ya buat Adit untuk perjalanan kamu di Indonesian Idol season 14 ini. Terakhir banget nih Adit, ajakan buat teman-teman kita, buat teman-teman kamu, fans, dan lain sebagainya, masyarakat Bone, Sulawesi Selatan, untuk mendukung perjalanan kamu dalam Indonesian Idol season 14 ini. Oke, aku sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak untuk Unas TV yang udah memberikan aku platform untuk bisa promosi ke teman-teman sobat alumni Unhas maupun mahasiswa-mahasiswi Unhas. Aku ucapin terima kasih banyak. Aku mohon untuk doa dan dukungannya, support aku terus, dan jangan lupa untuk vote aku. Nanti caranya kalian harus download RCTI Plus. Di situ bakal ada foto aku. Aku harap dukungan dari masyarakat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Makassar, semuanya kita bersatu untuk dukung aku terus di Indonesian Idol supaya langkah aku di Indonesian Idol panjang dan menjadi juara alumni Unhas juga bisa. Oke, terima kasih banyak Adit atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama dalam podcast kali ini. Sungguh inspiratif ya, bagaimana kemudian ini juga menjadi inspiratif untuk teman-teman sekalian bahwa dari manapun asal kalian, baik itu dari kabupaten, desa, itu bukan menjadi batasan untuk kalian untuk bersinar dimanapun. Terima kasih banyak Adit, sukses selalu untuk Indonesian Idol season 14. Kamu kalau jadi artis jangan lupa teman-teman kamu ya. Enggak dong. Iya, makasih banyak ya Adit atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Dan untuk itu Sobat Unas TV, saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.